Pemirsa, telah 3 pekan lamanya banjir yang merendam puluhan desa di Pati, Jawa Tengah belum juga surut. Kini kondisi ini membuat warga mulai terserang berbagai penyakit, baik yang bertahan di permukiman maupun yang mengungsi. Beginilah kondisi banjir yang melanda Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hingga saat ini pemirsa, banjir belum juga surut total. Ketinggian air masih mencapai 80 cm di titik terdalam. Genangan banjir yang berlangsung sekira 3 pekan terakhir membuat aktivitas masyarakat pun harus berjibaku menerjang banjir yang tak kunjung surut. Kondisi ini mulai berdampak pada kesehatan warga. Sejumlah warga mengeluhkan berbagai penyakit seperti diare, demam, batuk, dan pilek, pusing hingga mayoritas gatal-gatal kutu air. Untuk membantu warga, pemirsa, pihak Puskesmas membuka layanan kesehatan gratis selama 24 jam khusus bagi warga terdampak banjir. Data BPBD Pati menyebut hingga kini banjir masih berdampak pada 38 desa pada 7 kecamatan. Salah satu wilayah terdampak paling parah pemirsa yakni di wilayah Kecamatan Juwana dengan 8 desa. Kesehatan, kondisi warga di sini rata-rata sakitnya itu adalah gatal-gatal, ada yang diare sama yang pegel-pegel, terus ada yang batuk pilek beberapa seperti itu. Untuk pengobatan kita maksimalkan sampai nanti selesai banjir. Setelah banjir pun tetap kita melakukan pengobatan di sini. Jadi posko pengobatan di sini standby setiap hari sampai nanti tidak berujung harinya kapan, tapi tetap ada. Karena bidan kami di sini siaga untuk 24 jam melayani. Lantas pemirsa, bagaimana upaya penanganan bencana di sejumlah wilayah di Jawa Tengah? Kita akan tanyakan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Kita sapa Pak Ahmad Lutfi, selamat sore. Ada Anissa dan juga Rama di studio. Selamat sore Mbak Anissa. Selamat sore Bapak. Ya, Pak Ahmad, hingga sore ini ada berapa wilayah Pak, baik di kabupaten dan juga kota yang masih terendam banjir dan juga longsor per hari ini? Oke, terima kasih. Memang saya baru saja juga datang dari wilayah Batang yang terakhir kami cek melakukan pengecekan longsor. Ada 2 hal yang menjadi esensi khususnya Provinsi Jawa Tengah, yaitu terkait dengan 4 daerah di seputaran Gunung Muria, yaitu tepatnya adalah Kabupaten Jepara, Pati, Kudus, dan Demak, serta lereng Gunung Slamet yang terdiri dari wilayah Purworejo, kemudian Pemalang, Purbalingga, Brebes, serta Tegal. Kemudian yang terdampak ada 2 hal yang menjadi prioritas kita, yaitu banjir dan longsor. Untuk banjir wilayah Gunung Muria khususnya Pati, Demak, Kudus, dan Jepara sampai sekarang sudah normal, artinya tidak ada pengungsi yang secara fluktuatif. Di wilayah Pati tinggal 70 orang, untuk wilayah Kudus sudah clear tidak ada pengungsi. Kemudian di wilayah Jepara juga sama, Jepara itu ada longsor. Yang menjadi prioritas kita yang sekarang adalah terkait dengan air bah yang panjang atau yang menimpa tanah longsor besar, yaitu tepatnya di wilayah Moga, yaitu wilayah Pemalang, serta di wilayah Purbalingga yang kemarin kita lakukan pengecekan. 2 tempat ini yang menjadi prioritas kita karena di sana harus kita memindahkan pengungsi, tidak hanya memindahkan kepada tempat pengungsian, tetapi para bupati sudah menyiapkan huntara dan hunian tetap bagi mereka yang kita lakukan relokasi. Karena di wilayah Pekalongan, di wilayah Purbalingga itu hampir 300 KK yang harus kita lakukan relokasi. Kemudian di wilayah Pemalang itu ada sekitar 80 orang yang harus kita lakukan relokasi. Ini penting karena apa? Kita pengen masyarakat kita tidak hanya terdampak ini, kita berikan solusi bahwa kedepannya dia harus bisa eksis dalam rangka bencana itu sendiri. Karena rumahnya memang betul-betul hancur dan tidak bisa dipakai lagi. Sehingga saat Bupati menetapkan daerah tangga bencana, maka Provinsi sudah melakukan kesiapan di seluruh OPD kita turun ke wilayah masing-masing. Contoh misalkan dari dinas pertanian kita sudah membuat kalkulasi dari beberapa daerah dengan membuat kalkulasi apakah ada sawah kemudian kebun yang terdampak, itu semua akan kita ganti dengan adanya asuransi dari kita dan semuanya tercover oleh kita. Ini yang perlu kita lakukan, termasuk huntara dan hunian tetap sudah kita siapkan. Saya sudah koordinasi dengan kementerian bagaimana nanti apabila sudah kita siapkan tempat, maka masyarakat kita yang terdampak harus kita biasakan ke daerah baru dan bisa eksis ke depannya. Demikian, Mbak. Baik,
Pak Ahmad Lutfi, tapi saya ingin menyoroti terkait dengan beberapa wilayah yang memang kalau kita lihat begitu ya berdasarkan informasi yang beredar memang sering sekali ataupun memang cukup lama. Terkhusus adalah seperti wilayah Pati, Kudus, dan Demak ini walaupun Anda sampaikan sudah beberapa juga sudah kembali normal begitu. Namun memang secara durasinya sebetulnya banjir di sana cukup lama juga Pak Gubernur. Sebetulnya apa yang kemudian menjadi kendala dan juga memperlama begitu ya durasi dari genangan air ataupun banjir tetap bertahan di titik-titik tersebut, Pak Gubernur? Yang pertama wilayah Pati itu ada daerah cekungan, Pak. Jadi saya sudah koordinasi dengan BWSO. Jalan satunya adalah bagaimana kita melakukan normalisasi bahwa di sana ada BWSO dalam hal ini adalah Kementerian PU yang nanti akan kita lakukan normalisasi satu. Kemudian yang kedua, wilayah Demak, Sayung, itu yang paling pokok adalah kita sudah menyiapkan giant seawall yang insya Allah nanti 2007 sudah operasional. Di sana sudah ada kolam retensi, jadi namanya Sri Wulan, yang itu bisa menampung hampir 6,5 juta liter kubik yang nantinya bisa mengcover terkait dengan Demak. Nah ini yang kita tentukan nanti adalah proyek-proyek jangka panjang yang bisa mereduksi daripada akibat itu sendiri. Tetapi jangka pendek yang kita perlukan adalah bagaimana kita memitigasi masyarakat kita agar tidak terulang untuk di daerah itu sendiri. Contoh misalnya, masyarakat kita harus terbiasa dengan daerah-daerah yang nanti menjadi langganan sambil menunggu kesiapan daripada jangka panjang yang kita siapkan. Dan yang tidak kalah penting bahwa secara umum untuk Provinsi Jawa Tengah memang ini secara bersama-sama tidak hanya Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah lain dengan durasi hujan yang panjang hampir 7 hari kemudian 4 hari berturut-turut ini dampaknya yang sangat luar biasa sekali di wilayah kita. Ini yang perlu kita cermati. Sehingga saya sudah koordinasi dengan BPD Pusat untuk beberapa hari, hampir 2 minggu kita lakukan modifikasi cuaca. Dan Alhamdulillah hari ini Pak, 3 hari berturut-turut untuk Provinsi Jawa Tengah sudah clear tidak hujan. Kita doakan dalam waktu dekat sudah teratasi semua. Demikian Pak. Baik, Pak Ahmad, tadi Anda menyampaikan bahwa memang ada solusi yang disiapkan oleh pemerintah, baik itu untuk jangka panjang dan juga jangka pendek hingga menengah. Pak, tadi menarik sekali tentang giant seawall yang dibangun untuk menahan air seperti itu yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2027. Update-nya seperti apa Pak dan bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa giant seawall itu yang pastinya juga dibangun menggunakan dana yang tidak sedikit, ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan juga jangka panjang Pak? Betul, jadi giant seawall itu adalah dari wilayah Kota Madya Semarang sampai di wilayah Demak. Jadi panjangnya sekitar 10 km. Kemudian di sana ada kolam retensi namanya Tirboyo. Tirboyo ini nanti untuk mengcover wilayah Kota Madya Semarang. Kemudian kalau bergeser ke giant seawall yang wilayah Demak itu namanya kolam retensi Sri Wulan. Jadi 2 kolam retensi inilah yang nanti untuk mengcover. Apabila Semarang terjadinya banjir yang fluktuatif, maka dia akan kita masukkan ke sana. Kemudian yang kedua, kalau wilayah Demak terjadi banjir, kolam retensi ini ada Sri Wulan. Untuk mengatasi rob, apabila ini terjadi banjir dan rob, maka giant seawall adalah satu-satunya yang kita andalkan nanti apabila dia operasionalkan. Curah hujan, kemudian rob tidak akan bisa masuk wilayah kita karena rendah, karena giant seawall itu sudah kita lakukan. Dan ini mudah-mudahan dalam waktu dekat, tidak 2007 Mas, pertengahan 2006 itu meskipun tidak operasional sudah kita fungsikan dan bisa bermanfaat untuk wilayah Kota Madya Semarang maupun wilayah Demak. Demikian Mas. Baik, Pak Ahmad Lutfi, tapi kami juga ingin mengkonfirmasi tadi sempat Anda sampaikan begitu ya bagi warga terdampak yang kemudian akan direlokasi maupun juga asetnya yang terdampak seperti sawah ini akan dilakukan ganti begitu ya oleh pemerintah setempat. Tapi untuk mekanismenya sebetulnya seperti apa dan dana yang digunakan juga ini sebetulnya dari mana Pak Gubernur? Jadi untuk dana khusus untuk giant seawall itu sebenarnya sudah sejak tahun 2024 yang lalu.
Jadi ini sudah hampir 5 tahun lagi, 3 tahun Giant Sea itu adalah dana APBD. Tetapi khusus untuk mereka yang terdampak sawah dan lain sebagainya, ini khusus dari APBD kita, bagaimana kita menggunakan namanya asuransi gagal panen yang ini sudah dikalkulasi oleh Distabun kita. Dan kita mampu untuk mengcover wilayah kita. Demikian, Pak. Baik Pak, pastinya kita juga berharap agar bagaimana banjir yang berada di daerah Jawa Tengah ini dapat segera surut dan masalahnya akan cepat teratasi baik itu secara jangka pendek dan juga jangka panjang. Pak Gubernur, Pak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, terima kasih atas informasinya Pak. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mas.